kesulitan akan membuka pintu kemudahan. Dibuka pintu kemudahan, bukan. Maksudnya setiap sesuatu yang memberatkan pasti akan dikasih jalan keringanan. Contohnya apa? Di situ contohnya apa? Hah? Lagi musafir. Lagi musafir berat kalau dia mau sholat 4 waktu terus. Akhirnya dijamak takdim. Memang boleh, rukhsah ya. Itu disebut rukhsah. Itu kan izinnya. Boleh jamak nggak? Dari 4 jadi 2, boleh nggak? Boleh, kosor namanya. Itu memberat, dia berat soalnya kalau mau pindah. Mana bajunya cuma 1 lagi. Bukan musafir kayak kita sekarang enak ya. Musafir kita enak, pesawat nyampe. Tapi tetap boleh. Ya? Tapi tetap boleh. Tetap boleh. Kalau orang dulu naik kontak, bajunya nggak ada. Nah kalau bajunya kotor semua, najis semua. Gimana? Tetap boleh sholat ya. Jangan ninggalin sholat. Al-masakut tajlibut taisir. Ya kan? Setiap yang memberatkan emang nggak ada lagi, udah seadanya. Nanti wajib gosok. Sholat di fakdi tahu. Ukuran sholat kalau nggak ada wudhu, nggak ada air, nggak ada apa, nggak untuk membersihkan. Atau untuk wudhu nggak ada time, nggak ada turut, nggak ada air. Sholat tetap. Jangan nyari cuman sebatas hadil goals. 300 di zero, kanan kiri depan belakang. Udah, nyari nggak ketemu deh. Kalau nggak yakin ada air, udah sholat aja. Ya kan? Tayamum nggak ada, batu-batuan nggak ada debunya. Misalnya ini nggak ada debu juga. Ya udah sholat, sok ditokurain ya. Sholat tanpa dua kesucian, yaitu nggak pakai wudu, nggak pakai tayamum boleh kalau emang nggak ada. Kalau di pesawat ada air, bohong bilang ada airnya, enak kayak tayamum. Nah, air buat kencing boleh, buat BAB boleh, kenapa buat duduk nggak boleh? Dalam pesawat. Lucunya niatnya haji umroh, tapi sholatnya tayamum. Air ada, kecuali nggak ada air. Ada nggak air? Ada dalam pesawat, enak aja. Emang dilarang? Nggak tahu, nggak ada yang larang nih. Orang males aja wudhu, karena repot begini. Nah ini bisa masuk kategori nggak? Kalau memang berat repot, ya seandainya ukuran air di pesawat itu nggak akan mencukupi semua, boleh tayamum. Nah ini baru masuk dalam kaidah al-masaqah tajlibut taisir. Yang memberatkan, membebankan, ya akhirnya nggak kebagian semua, ya kan? Akan atau basah tuh pesawat jadi becek. Kesian pramugari, nah ngepel ya kan? Ya kan? Wudhunya sembarangan, misalnya. Tapi kalau wudhu batasnya Nabi tuh mandi ukuran satu sok, masih gini mandinya. Tapi kulitnya Nabi halus, nggak kayak kulit kita kasar. Ya, tapi paling nggak berlebihan ya, nggak berlebihan. Ya, al-masaqut. Apalagi wudhu gosok. Orang lagi puasa, musafir berat, kepanasan ke ini, boleh buka, boleh buka. Boleh buka. Boleh buka puasa. Ayat Al-Quran. Oh sakit. Oh puasa sakit, aduh. Boleh. Boleh buka. Lagi sakit, berdiri nggak mampu. Boleh. Masuk nggak kaidah ini? Masuk. Nggak mampu duduk, masa aku berat duduk, aduh beb, sakit beb, duduk beb. Gimana? Baring boleh? Boleh baring. Ya kan? Baring masih nggak mampu gerakin badannya, udah sakitnya semakin parah. Sholat kan nggak boleh ditinggalin. Kejapan mata doang. Masih nggak mampu kejapan mata, yang penting hati gerak. Sholat, jangan selesai. Makanya sholat nggak boleh tinggal, jangan ninggalin sholat. Jangan pernah ninggalin sholat. Karena sholat nggak ada rukhsah di dalamnya. Untuk ditinggalkan nggak ada rukhsah. Dijamak boleh, dimudahkan boleh. Kalau kita nggak mampu, ya kan? Dijamak, dikosor boleh, tapi ditinggalkan boleh. Nggak boleh. Dan termasuk salah satu penyebab su'ul khatimah. Wa fi sholati tahaffafal amra. Ya kan? Nah, ada 2 bait syair tentang penyebab mati su'ul khatimah. Udah sering sebutkan ya. Yang pertama takallama hinal adzan wa sa'al muslimah, mengganggu muslim yang lain. Yang ketiga apa? Wa aqal aslu wa ta'atal hamra. Yang ketiga durhaka sama orang tua, kakek, buyut, guru dan sebagainya, dan minum khamr. Yang keempat dan yang kelima waktu sholat tahaffafal amra. Dan kelima apa? Sholat menggampangkan perkara sholat. Bukan ninggalin, yang menggampangkan. Di bait syair itu yusaku ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ini 5 perkara yang menyebabkan orang ditakutkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Nggak mampu sholat di masjid, sholat di rumah. Kalau masih mampu jam aja, jangan sendiri, ya kan?
masjidnya jauh, lagi hujan gede, boleh nggak? Boleh. Apalagi? Al-Masakut Tajlib Taisir, kasih contoh, Bib. Banyak contoh. Kelaparan, makan daging. Ada yang temen daging mah di Flores, adanya babi doang, gimana? Misalnya, enggak Flores ada juga ayam, ada kambing, kami pernah ke Flores ya. Nah, ada ayam, ada dua kucing, masa daging kucing ini? Boleh daging kucing Imam Malik ya? Boleh, anjing boleh sama Imam Malik. Mau makan daging anjing? Boleh sama Imam Malik boleh, tapi makruh. Imam Malik makruh. Karena nggak ada ayat Al-Quran ya. Ayat Al-Quran bilangnya cuma hinzir, bukan babi. Ya, yang haram dimakan cuma babi di ayat Al-Quran. Cuman istinbat dalil hadis. Nah Imam Malik juga punya hadis. Di dalam kitab Muwatta. Ummu Sulaim, istri Nabi itu, kalau setiap berburu pakai anjing. Berburu istri Nabi pakai anjing. Ummu Sulaim tuh kalau mau berburu, maksudnya bukan ibunya Anas bin Malik, istri Nabi. Setiap berburu dia biasanya pakai bawa anjing. Istri Nabi ini bawa anjing untuk berburu. Nah, udah dapat buruannya, digigit sama itu anjing, dibawa ke itu. Nabi nggak pernah perintahkan untuk cuci dulu. Langsung dipotong, dimakan nggak masalah. Padahal bekas gigitan anjing. Nah itu berdasarkan, jadi Imam Malik mengatakan itu dibolehkan. Tapi makannya bukan sampai kenyang ya. Kalau makan daging babi, lagi nggak ada makanan, boleh minum, makan sampai kenyang. Hah? Boleh nggak? Makanya sebatas apa? Sebatas megumpi itu. Bisa bangunin badan kita aja, nggak lemes lagi, udah cukup ya. Jangan, enak nih daging babi, makan terus. Haram ya. Kekenyangan makan daging babi haram ya. Kalau kekenyangan udah pasti udah pasti haram ya. Makan tuh sekedar untuk menguatkan diri kalau dia mampu berdiri. Udah, batas itu aja. Dan jadi betul, al-masaqah, setiap hukum yang memberatkan kita sampai ke bakal mati apa yang tadinya halal yang tadinya haram bisa jadi halal. Tapi sekedar ukuran yang dibutuhkan. Apapun ya. Apapun itu ya bentuknya.